saya akan menjelaskan materi tentang biomasa. A. Pengertian biomasa. Energi biomasa dikenal juga dengan istilah biofuel. Energi ini merupakan sumber energi terbarukan yang berasal dari bahan-bahan biologis, seperti tanaman, pertanian, perkebunan, dan limbah industri serta rumah tangga yang bersifat organik. B. Prinsip dasar. Tanaman memperoleh energi dari sinar matahari melalui proses fotosintesis. Proses tersebut didukung oleh air, unsur hara dalam tanah, dan CO2 dari atmosfer. Dari proses fotosintesis, maka tanaman akan tumbuh dan menghasilkan bahan organik pada dan membentuk daun, bunga, dan buah. Ketika biomasa diolah menjadi energi, maka akan melepaskan CO2 ke atmosfer. Siklus tersebut merupakan bagian dari siklus karbon yang lebih pendek dibanding proses CO2 yang dihasilkan oleh minyak bumi atau gas alam. Oleh karena itu, CO2 yang berhasil dari biomasa tidak memiliki dampak bagi kesetimbangan CO2 di atmosfer. Hal inilah yang dimanfaatkan sebagai upaya terciptanya energi berkelanjutan. C. Energi alternatif ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, energi biomasa kering, berasal dari limbah kayu, jerami, daun kering, dan lainnya. 2. Energi biomasa basah, berasal dari kotoran ternak dan sampah-sampah organik rumah tangga. D. Keunggulan biomasa. Keberadaan energi biomasa jelas membawa keuntungan maupun kelebihan yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Berikut ini adalah poin-poin keunggulannya. 1. Biomasa adalah salah satu sumber energi alternatif yang bersumber dari tanaman yang dapat tumbuh kembali apabila dikelola pada jenis lahan yang sama. 2. Biomasa bermanfaat dalam mengurangi impor bahan bakar fosil dan secara langsung membantu meningkatkan kemandirian energi. 3. Pemanfaatan biomasa yang berasal dari limbah dapat membantu untuk mengurangi tingkat polusi. 4. Pemanfaatan biomasa dari limbah juga bermanfaat mengubah sampah menjadi sumber energi yang bermanfaat. 5. Penggunaan biomasa merupakan langkah yang lebih ramah terhadap lingkungan daripada menggunakan bahan bakar fosil. 6. Menggunakan biomasa membantu mengurangi emisi rumah kaca, terutama jika tanaman tidak secara langsung dibakar. 7. Termasuk salah satu sumber energi yang bisa memberikan hasil instan dibanding. 8. Sumber energi sangat mudah untuk ditemukan di berbagai wilayah. 9. Pemanfaatan biomasa menjadi energi yang berguna dapat dilakukan dengan adanya teknologi pendukung. E. Kelemahan biomasa. Meski berstatus sebagai energi terbarukan, bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Berikut ini adalah kelemahan dari energi alternatif ini. 1. Sumber biomasa berupa kayu yang digunakan untuk kayu bakar dapat menimbulkan efek perubahan iklim yang lebih buruk dibanding energi fosil. Oleh karena itu, penggunaan kayu sebagai sumber energi sebaiknya berasal dari kayu limbah pabrik dan bukan dari kayu hasil penebangan hutan. 2. Penanaman kayu memerlukan lahan yang luas untuk memenuhi kebutuhan energi biomasa. Akibatnya, lahan untuk tanaman pangan akan digantikan oleh tanaman pohon sehingga timbul ancaman kelaparan. 3. Teknologi untuk mengubah bahan baku energi menjadi energi biomasa saat ini masih belum cukup efisien serta membutuhkan biaya yang besar. 4. Energi biomasa pada tanaman yang langsung dibakar akan menjadi penyebab polusi dengan tingkatan yang sama dengan bahan bakar fosil. 5. Tingkat ketergantungan biomasa pada kayu masih cukup tinggi dibandingkan menggunakan sumber energi lainnya. F. Contoh energi biomasa. Ada beberapa contoh energi biomasa yang mudah ditemukan di sekitar kita.
karena sumber utama energi alternatif alami ini merupakan bahan-bahan alami yang dapat terus tumbuh, serta berasal dari limbah seperti daun kering, cabang pohon, dan lainnya. Contoh yang pertama, limbah pertanian. Banyak jenis limbah pertanian yang bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar alternatif. Misalnya jerami, ampas tebu, kotoran ternak, dan unggas serta sumber lainnya. Sisa hasil pertanian ini jika diolah dengan tepat, maka dapat menghasilkan energi biomasa yang berkelanjutan. Kedua, biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk di antara kotoran manusia, hewan, limbah domestik, rumah tangga, sampah biodegradable atau setiap limbah organik yang biodegradable dalam kondisi anaerobik. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif bagi kendaraan, energi untuk rumah tangga, maupun untuk memproduksi listrik serta keperluan industri. Biogas juga dapat diolah kembali menjadi bahan bakar minyak yang lebih spesifik. 3. Tanaman energi. Mengolah berbagai jenis tanaman energi juga bisa menjadi alternatif yang cukup baik. Misalnya, mengolah atau melakukan fermentasi pada jagung, tanaman rami, dan lain sebagainya. Produk yang dihasilkan antara lain butanol, etanol, metanol, propanol, dan biodiesel. Keempat, kayu. Sumber energi yang paling umum masih berasal dari pembakaran kayu. Akan tetapi ada yang perlu diperhatikan. Bila menggunakan kayu secara terus-menerus dan tanpa reboisasi, maka akan berakibat pada rusaknya lingkungan. Dalam skala rumah tangga, kayu dapat digunakan untuk memasak. Sedangkan dalam skala yang lebih besar, kayu dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap. G. Cara memperoleh energi biomasa. Untuk mendapatkan energi ini diperlukan beberapa tahap atau langkah pengolahan sebagai berikut. 1. Pembakaran limbah atau sampah organik yang sifatnya kering, yaitu limbah yang berasal dari pembuangan rumah tangga, industri ataupun dari pertanian. 2. Fermentasi dari limbah basah yang ada di sekitar, misalnya dari limbah kotoran hewan. Mengolah limbah tanpa menggunakan oksigen akan menghasilkan biogas dan kandungan metana mencapai hingga 60%. 3. Fermentasi tebu dan jagung untuk menghasilkan alkohol sekaligus ester yang kemudian dapat diolah kembali menjadi bahan bakar tertentu. 4. Kayu dari pohon-pohon hutan yang diambil sebagai bahan bakar biomasa. Mohon maaf jika ada salah pengucapan kata. Terima kasih.